Data. Data adalah semua tentang kamu. Kamu adalah subjeknya, produknya, dan hadiahnya. Dan kamu adalah kekayaan yang sangat bernilai tinggi bagi orang yang ingin menjual sesuatu kepadamu. Orang-orang yang ingin memperkirakan perilakumu. Orang-orang yang ingin tahu semua tentang kamu. Temuilah pemegang kendali data. Pemegang kendali atas data adalah arsitek dan admin dari perangkat, sistem operasi, dan aplikasi yang kamu gunakan. Pada dasarnya, mereka mengikuti kamu baik online maupun offline, termasuk perusahaan dan pemerintah yang berinteraksi dengan kamu atas sepengetahuanmu. Dan juga mereka yang tak pernah kamu tahu. Kadang-kadang mereka mengambil datamu dengan kolom periksa atau setting privasi. Kadang-kadang mereka memperolehnya melalui hal-hal yang kamu posting atau publikasikan atau hasilkan. Tapi mereka juga melakukannya secara diam-diam, melibatkan informasi yang keluar mengenai kamu yang bahkan kamu tak pernah tahu. Semua ini dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan sejumlah besar laporan untuk dijual dan dibagikan menurut keinginan mereka. Karena di mata mereka, mereka memiliki kamu. Disinilah undang-undang mengenai perlindungan data berperan. Undang-undang perlindungan data didesain untuk melindungi data pribadimu dan hak-hak kamu untuk tahu apa yang terjadi dengan data-data itu. Ini mengenai melindungi data dari semua pihak yang menginginkannya dan melindunginya dari penyalahgunaan. Tapi, hal ini lebih kuat dan kompleks dari yang kamu mungkin pikirkan. Perlindungan hukum atas data di seluruh dunia sangat beragam. Lebih dari 100 negara telah menerapkan berbagai tingkat hukum perlindungan data. Tetapi, semua itu tidak selamanya mencakup setiap sektor bisnis atau fungsi pemerintah. Dan karena informasi bergerak ke seluruh dunia melalui network yang tak terbatas, bahkan jika kamu hidup di suatu tempat di mana data dilindungi, data itu kemungkinan besar akan berakhir di negara-negara yang memiliki hukum yang berbeda, atau bahkan tidak ada peraturan sama sekali. Artinya, jika hak kamu dilanggar, kamu tidak akan mendapat pemulihan. Hal ini menjangkau area kompleksitas baru ketika kamu sadar bahwa hampir seluruh informasi dunia melewati pusat kendali teknologi. Dan hampir semuanya terletak di Amerika dan berada di bawah hukum Amerika. Yang bukan warga negara Amerika tidak memiliki hak sama sekali. Kenyataannya, industri Amerika membelanjakan uang dalam jumlah yang luar biasa di seluruh dunia untuk melobi supaya perlindungan datamu dapat dilemahkan. Singkatnya, mereka tahu bahwa lebih banyak hak yang kamu punya, lebih besar kontrol yang kamu miliki, dan lebih kecil kemungkinan bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari data kamu. Dan hal ini kerap berlaku juga terhadap pemerintah, sebab perlindunganmu membatasi kontrol mereka atas dirimu dan datamu. Hukum perlindungan data diperlukan untuk menghindarkan semua ini terjadi. Hal itu diperlukan agar tidak ada database rahasia dan tujuan pendataan dan penggunaan data diatur spesifik pada kurun waktu tertentu dan tidak diperpanjang. Hanya data yang penting yang harus dikumpulkan, dan data itu harus selalu diupdate, aman, dan dihapus ketika tidak lagi dibutuhkan. Tidak ada informasi yang dapat disalurkan tanpa persetujuan. Sama pentingnya, kita harus dapat mengakses informasi kita dan hak untuk mempertanyakan apa yang disimpan dan untuk meminta penghapusan, perubahan, atau modifikasi kapan saja di waktu yang kita tetapkan. Seluruh hak-hak ini sangat penting, tetapi potongan akhir yang penting dari puzzle perlindungan privasi adalah adanya akuntabilitas yang terus-menerus. Kita memerlukan sebuah regulator independen yang kepadanya kita dapat mengajukan tuntutan, yang dapat melakukan investigasi, dan yang dapat melaksanakan keputusan yang berlawanan dengan organisasi. Oleh karena itulah, Privacy International bekerja untuk melindungi hak-hak kamu.
Pelajari lebih lanjut mengenai perlindungan data di website kami. Mari terlibat!